saya Muhammad Irsyad. Saya Sekadi Putri. Saya Nurul Suryani. Saya Novia Syahri. Kami akan membahas tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami berasal dari jurusan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di ruang demonstrasi kontekstual, kami akan membahas dan mengungkapkan 3 kasus yang telah kami diskusikan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan soal dari kasus 1. Menurut kelompok kami, untuk kasus 1, jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa bisa mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena pada percobaan pertama, guru sudah menjelaskan urutan dan langkah-langkah yang perlu diikuti. Sehingga untuk menulis teks narasi berdasarkan pengalaman pribadi, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik. Siswa mengikuti langkah guru dengan benar. Kasus ini bisa dikaitkan dengan teori kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada proses berpikir, memori, persepsi, dan perhatian dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk jawaban kedua dalam kasus 1, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar bisa menerapkan pendekatan konstruktivisme untuk membantu siswa memperluas pemahaman mereka tentang konsep materi teks narasi. Guru memberikan arahan awal, tujuannya untuk memungkinkan siswa memahami konsep secara mendalam daripada menghafal langkah-langkah. Nah, ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Nah, untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Suryani. Berikut merupakan pertanyaan dari kasus 2. Jawaban dari kelompok kami terkait kasus 2 adalah yang pertama, Rina dapat memulai dari dasar dengan konsep abjad. Untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, guru harus bisa mendorong dan meyakinkan bahwa siswa tersebut bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu membaca dan menulis. Kesimpulannya, guru harus mampu memahami diri siswa terlebih dahulu sesuai dengan rentang usia dan tahap perkembangannya. Kemudian meyakinkan dan mendorong siswa untuk bisa membaca dan menulis serta menggunakan media ajar yang menarik bagi siswa. Contohnya, menggunakan media kartu abjad dan puzzle huruf. Selanjutnya, jawaban kedua dari kasus kedua adalah seorang guru harus memahami tahap perkembangan usia peserta didik agar bisa mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi di dalam kelas. Dalam kasus ini, teori harus dipahami oleh guru adalah teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tingkah laku siswa merupakan hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dalam kasus ini, metode pembelajaran yang cocok adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi sangat dianjurkan bagi siswa, karena metode ini siswa dapat bersentuhan langsung dengan materi yang diajarkan, kemudian memperagakannya di depan kelas. Berikut merupakan pertanyaan dari kasus 3. Menurut kelompok 1, jawaban dari kasus 3 yang pertama yaitu pertimbangan dan keputusan MADE sudah tepat, karena MADE menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Prinsip ini membantu siswa terhubung dengan lingkungan sekitarnya, sehingga apa yang dicontohkan MADE bisa dicerna oleh siswa karena siswa telah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang hal tersebut. Kedua dari kasus nomor 3 yaitu prinsip yang digunakan oleh MADE adalah prinsip berketerkaitan dengan pendidikan yang menekankan pada betapa pentingnya membuat pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik dan lingkungan mereka, MADE menciptakan situasi pembelajaran yang bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Nah, prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Leo Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Itulah teman-teman hasil presentasi dari kelompok 1 tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dalam demonstrasi kontekstual. Baik, kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Terima kasih.